warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Saya prodi PAI kelas 5C dengan NIM 1118080. Saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas, yakni Bu Galuh Tisna Widiana MPD, untuk memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang pendekatan pengelolaan kelas. Simak videonya sampai selesai. Pendekatan elaktis sendiri ada beberapa poin. Yang poin pertama, pendekatan ini menekankan pada potensialitas, kemampuan potensialitas dan kreativitas dan inisiatif seorang guru dalam memilih berbagai pendekatan dalam satu situasi yang harus dihadapi. Poin yang kedua, penggunaan pendekatan elaktis memungkinkan digunakannya dua atau lebih pendekatan dalam satu situasi pembelajaran. Dan yang poin ketiga, guru di sini tidak hanya terpaku pada penerapan salah satu pendekatan dalam perbaikan tingkah laku siswa, melainkan dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya dia mampu menerapkan pendekatan-pendekatan secara bersamaan, 2 atau 3 pendekatan. Pendekatan ancaman. Menurut pendekatan ancaman ini, pengelolaan kelas itu sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman. Guru mungkin perlu memberi ancaman seperti contohnya penangguhan nilai, pemberian tugas tambahan, serta dapat memberikan tugas-tugas lain yang sifatnya itu mendidik bagi mereka. Ancaman dalam bentuk intimidasi yang berlebihan itu seperti contohnya mengejek, membanding-bandingkan dengan siswa yang lain, terus memukul dan memaksa, sebaiknya difikirkan ulang sebelum diterapkan, sebab ancaman seperti itu sangat mungkin dapat melukai perasaan peserta didik serta menyebabkan mereka itu akan semakin bertindak represif di dalam kelas. Nah, sindiran halus juga dapat dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang kurang menaati aturan. Selanjutnya yakni pendekatan tingkah laku. Pengelolaan kelas dalam pendekatan tingkah laku diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik dari yang kurang baik menjadi baik. Nah, tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas harus diberikan sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas pada gilirannya tingkah laku yang tersebut yang akan dihindari. Namun demikian, agar pelaksanaan hukuman berjalan efektif dan cukup manusiawi, maka perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, poin pertama, gunakan hukuman secara ketat atau terbatas dan seperlunya saja. Dan yang kedua, jelaskan kepada peserta didik kenapa ia memperoleh hukuman seperti itu. Yang ketiga, sediakan pula jalan alternatif bagi peserta didik dalam memperoleh penguatan atau untuk menjauhi hukuman. Berikan penguatan dan hukuman secara proporsional. Misalnya, beri hukuman ketika peserta didik tidak menyelesaikan tugas, sementara itu beri penguatan ketika siswa berhasil melaksanakan tugasnya. Yang kelima, hindari bentuk-bentuk hukuman fisik. Yang keenam, sesegeralah memberikan hukuman sewaktu perilaku menyimpang tersebut mulai terjadi. Jangan dibiarkan terlalu lama baru diberikan hukuman. Yang keempat, pendekatan kelompok. Di dalam pengelolaan kelas sendiri diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial, di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Dan bagaimana peran guru dalam pendekatan kelompok ini?
Peranan seorang guru adalah bagaimana dia bisa mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok ini berjalan secara efektif. Nah, pengalaman belajar di sekolah itu berlangsung dalam suasana kelompok, yakni kelompok kelas. Dan tugas guru yang utama dalam pengelolaan kelas adalah bagaimana dia bisa membina, memelihara kelompok yang efektif dan produktif. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang pendekatan pengelolaan kelas. Bila ada kurang dan lebih